Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idul, NIM G0112011006, kelas Genetika D. Pada kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan pertama yaitu mitosis. Seperti yang kita ketahui, mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel-sel tubuh atau sel somatik. Secara garis besar, pembelahan sel secara mitosis terdiri dari fase istirahat atau interfase, fase pembelahan inti sel atau karyokinesis, dan fase pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Nah, tahap pertama pada fase ini yaitu interfase. Terdiri atas 3 fase, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Pada fase G1 terjadi proses transkripsi RNA, tRNA, mRNA, dan sintesis berbagai jenis protein. Pada fase S terjadi replikasi dan duplikasi DNA. Pada fase ini terjadi pembentukan penyusun sitoplasma berupa organel dan molekul makro. Tahap yang kedua yaitu profase. Tahap profase adalah tahap awal dimulainya pembelahan. Profase ditandai dengan mulai menghilangnya membran inti sel dan benang kromatin, mulai mengalami penebalan dan pemendekan membentuk kromosom. Kromosom membentuk pasangan dari hasil duplikasi membentuk kromatin. Pada tahap ini, dengan menggunakan mikroskop cahaya, Anda dapat melihat dengan jelas bentuk kromosom. Membran inti yang menghilang akan diikuti dengan terbentuknya benang gelindong yang berasal dari mikrotubula di sitoplasma. Tahap ketiga itu metafase. Pada tahap metafase, pasangan kromatik bergerak ke arah bidang pembelahan. Kromatid terbentuk bergerak ke arah kutub yang berlawanan, namun tetap berikatan pada benang spindel. Kromatid akan membentuk garis hitam di sepanjang bidang pembelahan. Setelah kromatid tiba di bidang pembelahan, kinetochore akan memisah. Tahap yang keempat, anafase. Pada tahap anafase, sentromer mulai berpisah dan bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Benang spindel menggerakkan kedua kromosom yang berpisah ini menuju kutub berlawanan, meninggalkan bidang pembelahan. Tahap ini diakhiri jika setiap kromosom yang berpisah telah mencapai kutub masing-masing. Tahap yang terakhir yaitu telofase. Tahap telofase diawali dengan berhentinya gerakan kromosom menuju kutub pembelahan. Pada tahap ini, keadaan sel kembali normal, membran inti kembali terbentuk dan benang spindel akan menghilang menjadi mikrotubula biasa. Pada bidang pembelahan akan terjadi penebalan plasma yang dilanjutkan dengan proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sel. Pembelahan sel yang kedua yaitu meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena dalam proses pembelahannya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat pembagian. Pengurangan jumlah kromosom tersebut bertujuan memelihara jumlah kromosom yang tetap dalam satu spesies. Tahap pertama yaitu meiosis 1. Pada awal pembelahan meiosis 1, nukleus membesar dan menyebabkan menyerapnya air dan sitoplasma oleh inti sel meningkat sampai 3 kali lipat. Perubahan tersebut merupakan awal dari profase 1. Tahap profase 1. Pada tahap ini, benang kromatin akan memendek dan menebal sehingga membentuk kromosom. Setiap kromosom yang terdiri atas 2 kromatid akan bergantung dengan homolognya. Proses ini dinamakan dengan sinapsis.
Pasangan-pasangan kromosom homolog ini tampak memiliki 4 kromatid sehingga dinamakan tetrad. Pada saat pembentukan tetrad, pertukaran bagian dari kromatid dapat terjadi. Hal ini dinamakan dengan pindah silang atau crossing over. Tahap metafase 1. Metafase 1 dimulai dengan berjajarnya tetrad di bidang pembelahan dengan posisi saling berhadapan menuju kutub masing-masing. Namun posisi kromatid masih tetap bertahan di sentromernya. Tahap anafase 1. Pada tahap anafase 1, tetrad ini kemudian akan terpisah, namun kromatid masih melekat pada benang spindel di sentromer. Setiap anak kromosom akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat pemisahan. Tahap telofase 1. Kromosom telah menuju kutub masing-masing pada tahap telofase 1. Setiap kutub kini memiliki kromosom haploid dengan 2 kromatid. Nukleolus tampak kembali dan dalam satu sel bentuk 2 inti yang lengkap. Setelah itu terjadi sitokinesis, yaitu pembentukan plasma membran untuk memisahkan sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anak yang haploid. Setelah telofase 1, pada beberapa organisme kromosom terurai dan membran inti terbentuk kembali. Selanjutnya terdapat interfase sebelum meiosis 1. Selanjutnya tahap meiosis 2. Pembelahan meiosis 2 adalah pembelahan mitosis, yakni dari satu sel yang haploid menjadi 2 sel anakan yang haploid. Berbeda dengan meiosis 1, pembelahan meiosis 2 diawali dengan sel anak yang haploid. Berikut tahapnya, yaitu profase 2. Profase 2 diawali dengan pembelahan 2 buah sentriol menjadi 2 pasang sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, benang spindel dan membran inti dibentuk. Sementara nukleus lenyap. Pada tahap ini kromosom berubah menjadi kromatid. Metafase 2. Pasangan kromatid dari kromosom haploid berada di bidang pembelahan. Kinetokor dari setiap kromatid ini akan menghadap kutub yang berlawanan. Benang spindel menghubungkan sentromer dengan kutub pembelah. Anafase 2. Sentromer akan membelah sehingga kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Telofase 2. Pada tahap ini masing-masing kutub telah memiliki sebuah kromosom haploid. Benang spindel akan menghilang dan diikuti dengan sitokinesis menghasilkan 4 sel anak yang haploid.